Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akrom Nur Hakim dengan NIM 502021-218. Saya akan mempresentasikan tugas mandiri mata kuliah Kapita Selekta Hukum Pidana yang diampu oleh dosen pengampu Dr. Hasan Al-Mulkan, SHMH. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu yang pertama, pengertian kapita hukum pidana, yang kedua, pengertian hukum pidana, yang ketiga, pembagian hukum pidana, yang keempat, tujuan hukum pidana, yang kelima, fungsi hukum pidana, yang keenam, sumber hukum pidana. Pengertian kapita hukum pidana. Kapita Selekta Hukum Pidana merupakan salah satu mata kuliah konsentrasi hukum pidana yang mengkaji tentang berbagai permasalahan aktual dalam hukum pidana yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, serta mengkaji berbagai perkembangan peraturan perundang-undangan baru di bidang hukum pidana, terutama permasalahan aktual dan perundang-undangan yang belum masuk ke ranah mata kuliah lain. Kapita Selekta Hukum Pidana merupakan kumpulan hukum pidana yang terseleksi, didasari oleh beberapa pertimbangan. Yang pertama, perkembangan hukum pidana formil dan material. Yang kedua, perkembangan globalisasi khusus kepidanaan. Yang ketiga, aktualisasi pada masa sekarang. Pengertian hukum pidana. Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata pidana berarti hal yang dipidanakan, yaitu instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga tidak sehari-hari dilimpahkan. Hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana hal melakukan suatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu, dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut. Selanjutnya, pembagian hukum pidana. Hukum pidana dibagi atau dibedakan dari berbagai segi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hukum pidana objektif. Yang kedua, hukum pidana subjektif. Hukum pidana objektif yaitu semua peraturan hukum yang mengandung perintah atau keharusan dan larangan. Pelarangan atas perintah dan larangan tersebut diancam sanksi atau hukuman yang bersifat siksaan. Hukum pidana objektif membatasi hak negara untuk menjatuhkan hukuman atau menghukum. Hukum pidana objektif terbagi lagi atas yang pertama hukum pidana material, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Yang kedua hukum pidana formal, atau yang biasa kita kenal sebagai hukum acara pidana. Selanjutnya hukum pidana subjektif, yaitu hak negara atau alat-alat negara untuk menghukum berdasarkan hukum pidana objektif. Hukum pidana subjektif baru ada setelah peraturan-peraturan hukum pidana objektif terlebih dahulu. Pembagian hukum pidana juga dapat dilihat dari berbagai segi, yakni hukum pidana tertulis, hukum pidana tidak tertulis, hukum pidana terkodifikasi, hukum pidana tersebar, dan hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik. Selanjutnya, tujuan dari hukum pidana. Tujuan hukum pidana pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan Tujuan hukum pidana pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau biasa yang disebut individu atau hak-hak asasi manusia, dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan atau tindakan tercela di suatu pihak. Dalam proses terwujudnya tujuan hukum pidana ini dikenal dua aliran, yakni aliran klasik dan aliran modern. Menurut aliran klasik,
Tujuan susunan hukum pidana adalah melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara yang sewenang-wenang. Pengikut aliran ini menganggap bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk menjamin kepentingan hukum individu atau perseorangan. Menurut aliran modern, tujuan hukum pidana adalah untuk memberantas kejahatan agar kepentingan hukum masyarakat terlindungi. Fungsi hukum pidana. Fungsi hukum pidana terbagi menjadi dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Fungsi hukum pidana secara umum sama dengan fungsi hukum-hukum lainnya, yakni untuk mengatur hidup bermasyarakat atau menyelenggarakan suatu sistem aturan dalam masyarakat. Sedangkan fungsi hukum pidana secara khusus yaitu untuk melindungi suatu kepentingan hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar dengan suatu sanksi atau hukuman. Sanksi atau hukuman tersebut berupa pidana yang telah ditetapkan undang-undang dan sifatnya lebih tajam daripada hukum-hukum lainnya. Fungsi lainnya adalah untuk menyelenggarakan aturan-aturan untuk melindungi pihak yang telah dirugikan. Sebagai hukum publik, hukum pidana memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi melindungi kepentingan hukum dari perbuatan-perbuatan yang menyerang atau memperkosanya. Kepentingan hukum yang wajib dilindungi ada 3 macam, yaitu yang pertama, kepentingan hukum perorangan. Misalnya, kepentingan hukum terhadap hak hidup, kepentingan hukum atas tubuh, kepentingan hukum akan hak milik benda, kepentingan hukum terhadap harga diri dan nama baik, kepentingan hukum terhadap rasa susila. Yang kedua, kepentingan hukum masyarakat. Misalnya, kepentingan hukum terhadap keamanan dan ketertiban umum, ketertiban lalu lintas di jalan raya. Yang ketiga, kepentingan hukum negara. Misalnya, kepentingan hukum terhadap keamanan dan keselamatan negara, kepentingan hukum terhadap negara-negara sahabat, kepentingan hukum terhadap martabat kepala negara dan wakilnya. Yang kedua, fungsi legitimasi negara. Fungsi hukum pidana yang dimaksud adalah memberikan legitimasi bagi negara agar dapat menjalankan fungsi menegakkan dan melindungi kepentingan hukum dengan sebaik-baiknya. Fungsi ini terutama terdapat dalam hukum acara pidana yang telah dikodifikasikan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Yang ketiga, fungsi mengatur dan membatasi kekuasaan negara. Sebagaimana telah dijelaskan pada poin kedua, hukum pidana memberikan legitimasi kepada negara agar dapat menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, negara memiliki hak dan kekuasaan yang amat besar. Karenanya, kekuasaan negara haruslah dibatasi. Pembatasan kekuasaan penting agar negara tidak melakukan perbuatan yang sewenang-wenang kepada masyarakat dan pribadi manusia. Pengaturan hak dan kewajiban negara adalah wajib guna mempertahankan dan menyelenggarakan ketertiban hukum masyarakat. Selanjutnya, sumber hukum pidana. Sumber hukum pidana dapat dibedakan atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Indonesia belum memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, sehingga masih diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Adapun sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain: yang pertama, buku 1 tentang ketentuan umum dari pasal 1 sampai dengan pasal 103. Yang kedua, buku 2 tentang kejahatan dari pasal 104 sampai dengan pasal 488. Yang ketiga, buku ketiga tentang pelanggaran dari pasal 489 sampai dengan pasal 579. Lobby Lokman membedakan sumber-sumber hukum pidana tertulis di Indonesia, yaitu yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau biasa yang kita kenal KUHP, undang-undang yang mengubah atau menambah KUHP. Yang ketiga, Undang-Undang Hukum Pidana Khusus. Yang keempat, aturan-aturan pidana di luar Undang-Undang Hukum Pidana. Juga ada beberapa undang-undang yang mengatur tindak pidana khusus yang dibuat setelah kemerdekaan. Antara lain,
Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Narkoba. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Anti Terorisme. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.